saya di bambu ini sebetulnya dari sejak kecil hobi, senang. Lingkungan saya memang bambu, bukan saya aja, lingkungan Nusantara ini adalah bambu ya. Dan subur dengan tanaman bambu di mana-mana. Tahun 75, 76 keluar dari SMA itu saya mulai betul-betul menggeluti usaha di bidang bambu. Nah, 75, 76 itu saya membuat satu paguyuban bambu Nusantara. Paguyuban Kidang Kencana, banyak paguyuban bambu yang kita lakukan dari sejak tahun 76 sampai 81 saya membina di wilayah ini, melatih bagaimana membuat kursi bambu, bagaimana membuat anyaman bambu. Nah, dari sanggar itulah mulai orang mengenal mengenai bambu di tahun 70-an. Nah, 70, 71 sanggar itu mulai saya tinggal karena saya mulai ada order, ada pesanan ke Jepang sama ke Taiwan. Nah, itu selama 5 tahun sampai 81 sampai 85. 5 tahun kemudian, tahun 95 sampai 3 tahun, 98 udah terlihat. Nah, dari situlah mulai kita ada kegiatan bambu, ada pelatihan bambu. Dari ini ada pelatihan penanaman bambu, bagaimana cara membuat bibit bambu yang bisa dari bongkot, bisa dari akarnya, bisa dari rantingnya, bisa kultur jaringan. Kita bekerja sama juga dengan LIPI, dengan BPPT, bareng-bareng kita. Terus jenis-jenis bambu kita kumpulkan, jenis bambu di seluruh dunia kita kumpulkan, dan kita ada 156 jenis asli Indonesia. Waktu saya lebih banyak berbuat di rumah bambu Jatika. Nah, rumah bambu Jatika inilah alhamdulillah pernah kita mendapatkan kalpataru juga dari Bapak Presiden Republik Indonesia zamannya Pak Jokowi. Nah, pernah juga dari Jawa Barat ya, bahwa kita anugerah budaya bambu dari Jawa Barat. Bahkan pernah menjadi juara festival Tokyo di Jepang dari konstruksi yang kita tontonkan, dan kreativitas dari 700 batang bambu kita bisa membuat hampir 700 batang, 700 macam anyam-anyaman bambu, dan kita adalah terbaik dan terbanyak budayanya. Dari mulai bikin anyam-anyam itu hihit, asupan, boboko, tolok, guranil, kempis, badodon, posong, karinding, celempung, rindik, jegok, semua yang ada di Nusantara ini alat musik, ada 700 alat musik yang terbuat dari bambu. Nah, sampai banyak kita percampuran selama di sana. Itu latihannya kita 7 bulan di sini, dibiayai oleh Jepang, tidak boleh ada sponsor, dan kita pentasnya selama 1 bulan 30 orang. Nah, jadi juara festival. Dan kita juga alhamdulillah membuat sepeda bambu yang full suspensi, shockbreakernya 3 di depan, di tengah, dan di ujung. Full suspensi itu kebetulan hak ciptanya kita kalau yang full suspensi. Dan itu alhamdulillah sampai sekarang tetap juga kita membuat sepeda bambu, dan alhamdulillah karena sisa-sisa potongan daripada rumah itu bisa dibuat mebel bambu, bisa dibuat kerajinan bambu, bisa dibuat musik bambu, bisa, dan lain sebagainya. Karena itu saya lebih banyak bergelut di rumahnya, rumah itu sebagai muaranya, dan divisi-divisi ini, kerajinan-kerajinan ini, karena kita mengadakan pelatihan di tempat ini dari seluruh Indonesia, bahkan pernah dari luar negeri. Oh, dari seluruh Indonesia, hampir seluruh provinsi kita pernah. Di Ruten, Labuan Bajo, di Borong, di Jawa Timur, di Bali, Jawa Barat, sampai ke Kalimantan, sampai seluruh lah, ke Sumatera Barat, ke Padang, untuk melakukan kita yang datang. Atau mereka yang datang ke sini, jadi pusat pelatihan dan pusat pendidikan. Tanaman yang ada di sini museum. Hampir seluruh bambu yang asli Indonesia ada di sini. Dari mulai bambu yang berduri, 5 macam bambu yang berduri, ada bambu betung, betungnya ada betung kerbau, ada betung sembilang, ada betung kekes, ada betung batu, ada betung gulung.
itu hampir punah betung ulung. Yang kuning, ada kirisi kuning, kecil. Ada bulu kuning, tipis. Ada haur kuning, tebal. Ada gombong kuning. Dan ini terancam punah, gombong kuning ini. Gombong kuning itu diameternya sampai 15-18 cm. Tingginya sampai 25 meter. Udah jarang dilihat orang. Itu terakhir saya lihat tuh ada di kaki Gunung Gede dua-duanya. Gunung Gede sebelah Cianjur, sudah kencana. Ada Gunung Gede di di Cilumpang. Dan itu diselamatkan, diamankan di situ gunung. Nah, kalau Bitung Mulung asalnya hanya tinggal ada di wilayah Majalengka, wilayah Sumedang, Wadok, hampir punah, terselamatkan. Tapi alhamdulillah ternyata di wilayah Pekalongan, di wilayah ada. Nah, jadi alhamdulillah terselamatkan. Ada bambu yang merambat. Bambu yang merambat ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya hitam. Ada yang merambatnya itu sebesar-besar, ada yang 5 cm, ada yang kecil sekali. Jadi ada bambu-bambu yang tidak banyak dikenal oleh masyarakat. Yang berduri, ada tablo di wilayah Gunung Galunggung, ada toke di wilayah Ruteng, ada bambu duri, pring ori di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, ada haur gereng, itu diameternya sampai 20 cm, cucuknya segede-gede gini, itu pun hampir punah. Nah, maka diselamatkan di sini semuanya ada, alhamdulillah. Ada bambu tulen, jadi penyelamatan barang. Nah, karena itu saya tidak boleh tebang sih, kecuali penjarangan. Tetap pusat informasi, pusat pelatihan, baik Indonesia, baik para praktisi, ya, para petani, para akademisi, nah, para peneliti, dan para pengusaha memang ngumpulnya di sini. Gitu. Walaupun bentuknya jadi pengajian. Nah, keahliannya 3 di sini. 1, diajarkan berbagai macam kerajinan bambu dari kerajinan kecil, musik sampai membuat rumah bambu, belajar nanam sampai membuat bibit bambu, dan diajarkan senam. Senam Hijaiyah Indonesia atau SHI Senam Hidup Indonesia. Itu senam itu diambil dari seluruh gabungan pencasuri Indonesia. Saya kebetulan aktif juga di IPSI, di PPSI dulu gabungan, dan kita ada 153 paguyuban di sini menggabungkan diri, dan ini dibuat menjadi senam. Bukan bela diri tapi senam. Dan diajarkan juga di sini ilmu patah tulang, ilmu leles itu ngurut saraf, ilmu boreh membuka peredaran darah, ilmu gebos menguatkan energi, ilmu pengobatan tradisional. Ya mudah-mudahan kita juga gabung dengan yang lainnya, ahli-ahli terapi lain, ya, Asosiasi Praktisi Pijat Indonesia, dulu dengan Kuarto juga ada di Granadi, Kuarto, pengobatan terpadu, kita gabung dengan teman-teman masyarakat di Cimane. Itu bukan bela diri saja, tapi di Cimane ada patah tulang, ahli terkena patah tulang di Cimane, ahli leles, digabunglah di sini. Jadi informasinya di tempat ini 1 mengenai bambu, 2 tanaman bambu, 3 mengenai senam, 4 mengenai ngurut, 5 pengobatan tradisional. Nah, jadi komunitasnya gabung. Kualitas bambu itu luar biasa. Nah, karena itu untuk rumah bambu ini pengawetannya, maka bertahan yang sudah dibuat sama Abah itu 37 tahun usianya rumah bambu. Itu ada pengawetan tradisional yang nggak bisa dihindarkan, harus. Itu ada jam tebang bambu itu, ada bulan tebang, ada hari tebang, ada mangsa tebang, ada tanda-tanda tebang. Ini jangan salah menebang. Bambu tidak boleh tebang pada pagi hari karena kadar airnya tinggi. Jangan tebang pada hari Selasa dan hari Sabtu karena ruasnya itu mudah kembali. Jatuh kelopaknya di hari-hari itu. Kayak kelahiran, 7 bulan tua, 8 bulan mudah kembali, 9 bulan tua. Nah, selalu begitu. Nah, terus ada bulan tebang, jangan ditebang bambu itu lagi keluar rebung. Bambu itu mudah kembali. Zat kaleknya disuplai kepada anaknya, itu rapuh bambu itu. Kalau biasanya bambu tali itu 10 kilo, kalau lagi mengeluarkan rebung itu hanya tinggal 5 kilo. Dan mati urat kalau dilengkung patah dia, tidak sampai 360 derajat. Ada mangsa tebang jangan ditebang lagi bulan purnama, tanggal 13, 14, 15, bulan Komariah, bulan sedang di atas, itu kadar airnya tinggi. Itu mudah terkena hama, kadar bulannya tinggi. Nah, jangan ditebang, ada mangsa, ada tanda tebang. Jadi tidak ditebang ada lagi pada saat burung dut-dut, biasa musim hujan. Itu lembab hutan bambu. Tapi ada burung keceruk, ceruk keladi, burung kartu bambu. Dan dia menunjukkan keladi itu kepada bambu yang tua. Bambu yang tua itu 1 udah berjamur, 2 sudah
tidak ada wangi tapenya, tidak wangi tebu. 3, dia ruasnya bulunya sudah sampai ke atas, akar ruasnya. Keempat, sudah tidak ada solokop, ya, sudah tidak ada solokop, tidak ada bajunya lagi. Terus kalau di sintrek, diketok, ngentring. Ngentring itu artinya suaranya tinggi, tidak blak blak blak, suaranya rendah. Itu banyak kadar airnya. Jadi banyak syarat-syaratnya untuk. Nah, setelah itu juga disimpan, direndam itu paling enggak 1 bulan. Ini sesuatu yang dikhawatirkan punah, Nah, tapi arsitektur Jawa Barat, khususnya Asia Nusantara, arsitektur Jawa Barat, sesungguhnya yang masih dipertahankan arsitektur Jawa Barat adanya di rumah bambu. Rumah kayu sudah berubah, sudah jadi gaya Spanyol, sudah jadi gaya Cordoba, gaya yang lain lah, gaya-gaya minimalis. Rumah-rumah Jawa Barat tuh, yang masih tinggal arsitektur Jawa Barat di rumah bambu. Apa itu yang disebut Garuda Ngupuk, apa itu Julang apa itu titiran metik bentuk-bentuk atap, apa itu Tagok Anjing, apa itu Jogo Anjing, apa itu Sirita Boy. Ada 73 mereka bangun. Saya mengembangkan dari tradisi Nusantara. Bentuk-bentuk misalnya masjid bambu itu, arsitek bambu bisa dibuat untuk masjid. Dari zaman dulu musola kecil ada. Saya pernah membuat 41 musola, ada yang pesan untuk dikirimkan ke seluruh Indonesia. Membuat musola untuk dikirimkan ke seluruh Indonesia, yang bisa di-setel. Saya pernah pameran di Surabaya, itu bisa di-setel 3 kali pindah. Kalau yang tradisional kan tanpa tembok, bisa digotong atau bisa dibuka-bukakan, itu semi knockdown sebetulnya. Saya kerja di luar negeri, alhamdulillah sampai sekarang ini sudah 8.500 rumah bambu. Ada masjid, ada restoran, ada macamnya, ada kliniknya. Di 26 negara. Terakhir saya kerja di Ukraina, ada di Malaysia, ada di Yordania, ada di Saudi Arabia, ada beberapa lah karya-karya kita ya, ada di Belanda, tapi di 26 negara. 8.500 rumah. Nah kan bawahnya dari sini harus semi knockdown. Setengah jadi barang, tihang udah dipotong, kuda-kuda udah dibuat, jadi tinggal masang. Bilik udah dianyam, jadi tinggal digulung, jadi semi knockdown. Nah jadi ada rumah bambu itu, daya tahannya sudah 37 tahun. Nah punten, kalau harga itu ada berbagai macam seni, ya. Dan rumah bambu itu ada untuk masjid, ada untuk musala, ada untuk gazebo, ada untuk rumah tinggal, ada untuk villa, ada misalnya untuk hall, gedung hall pertemuan. Ada masjid yang dibuat oleh saya, masjid bambu terbesar di dunia. Itu Sang Sakabuana, itu di Jalan Tol Ciujung. Bahkan ada masjid yang gagasannya, ide gagasannya saya dengan Gubernur Kalimantan Selatan, Pak Mandirin membuat, itu ada sekarang. Bentuknya kayak perahu. Gagasannya memang di sinilah kita buat. Walaupun itu dikerjakan oleh Pak Arsitek, tapi gagasannya kita yang mulai ini. Ada masjid di Sukamakmur, kemudian orangnya datang, itu total tradisi murni, tapi itu cukup besar. Ada sekarang masjid di mana di Parung, ada masjid di Sukabumi, ada masjid ya udah ada 70 masjid. Kalau musola itu banyak. Dulu tuh kalau saya membangun 5 rumah, bisa jadi 1 musola, disumbangkan 1 musola. 5 rumah, sisa-sisanya bisa 1 musola. Musola ukuran 4x3. Nah, itu bisa disumbangkan. Dulu setiap membuat 5 rumah menjadi 1 musola, itu sebagai sedekah dari kita. Gitu. Jadi sekali lagi ada 5 model rumah kita. Ada model rumah bambu yang tradisional. Nah ini yang tradisional tetap saya menggunakan bahan standar. Tidak berani bahan itu tidak diawet. Jadi daya tahannya tetap baik walaupun tradisional. Nah, ini tradisional nanti bahan-bahan dasar material yang sekarang tembok semuanya agak berkurang. Jadi hanya menggunakan umpak aja untuk dudukan di tanah. Lain-lainnya menggunakan bambu. Termasuk atapnya injuk, menggunakan injuk atau menggunakan atap lalang atau atap nipa, ya, tradisional. Kadang-kadang menggunakan atap bambu itu sendiri.